bersama Ibu di sini akan membahas mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta ya. Kita bisa lihat himpunan kosong dan himpunan semesta itu apa sih? Nah, coba ya. Kita lihat gini. Dalam keanggotaan himpunan ada himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinamakan dengan himpunan kosong. Dalam rangka memahami konsep himpunan kosong, coba kalian amati masalah dan alternatif pemecahannya berikut ini. Ada masalah 2.1. Kita lihat, 4 orang siswa Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Nah, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang nomor 1 adalah himpunan kosong. Nggak ada anggotanya. Menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ya nggak ada. Ada juga desimal sama pecahan, bukan bilangan bulat. Ya, berarti himpunan kosong. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Emang ada bilangan ganjil bisa dibagi bilangan genap? Gak ada. Berarti himpunan kosong. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap? Ada. Yaitu angka 2. Berarti ini bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap ada, cuman satu-satunya yaitu angka 2. Walaupun satu-satunya berarti kan dia punya anggota, walaupun 1 berarti dia bukan himpunan kosong, ada anggotanya. Yang ketiga, diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Ya, dia itu kelahiran 1834 sampai wafatnya itu 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain, yang A, himpunan semesta disimbolkan dengan S, digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang B, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tutup sederhana. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Karena udah jelas ya banyak anggotanya gitu. Tergantung soalnya deh. Soalnya itu mendaftarkan anggota atau menuliskan banyak anggotanya ya. Lanjut. Kita amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut. Contoh yang pertama, diagram Venn dari himpunan S. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Tadi cara menuliskan, caranya ya di menit sebelumnya itu adalah kita bikin kotak dulu. Setelah bikin kotak, taruh S di sini. Ya, udah. Terus kita cek dulu. Kita cek. Ada anggota A, ada anggota B. Ada yang sama nggak? Ya. Kita lihat, nggak ada yang sama. Berarti lingkarannya terpisah. Gitu. Bikin yang A, bikin yang B. Setelah bikin yang A sama bikin yang B, ya, kamu tulis anggota A dulu. Anggota A ada angka titik 1, titik 2, titik 3. Jangan lupa titiknya.
Kemudian setelah anggota A, kamu tulis ini anggota B, titik 4, titik 5, titik 6. Bebas posisi naruh titiknya asalkan sesuai dengan anggotanya. Kalau anggota B itu kan 456, berarti harus 456-nya tuh ada di B ya. Di dalam B bebas nentuin letaknya. Mau 4-nya di sini, 5-nya di sini, bebas. 6-nya di sini, bebas. Gitu, sekehendak kamu. Lanjut. Nah, setelah itu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semesta itu kan yang kotak. Udah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum, kita lihat di S-nya yang belum tertulis. Tadi kan udah tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Berarti yang belum tertulis 7, 8, 9. Taruh di luarnya. Di luar lingkaran, tapi tetap di dalam kotak S. Karena kan dia anggota S. Gitu. S itu semesta keseluruhan gitu. Keseluruhannya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 2, diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Adalah sebagai berikut. Berarti kalau menggambar diagram Venn, bikin kotak dulu. Tulis S-nya di pojok kiri atas. Kemudian kita cek anggotanya dulu. Ternyata ada yang sama, angka 4. Kalau ada yang sama, berarti kita bikin lingkarannya itu bersatu kayak cincin ya, cincin yang tumpuk begini ya, gitu. Kemudian kita daftarkan anggotanya 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Nah, 4-nya itu A sama B sama, berarti dia di tengah-tengah A sama B. Yang di perpotongan ini titik 4. Kemudian anggota A yang belum tertulis adalah 1, 2, 3. Tulis titik 1, titik 2, titik 3 di A ya. Kemudian 5, 6, 7 yang belum ditulis, titik 5, titik 6, titik 7 ditulis di B gitu. Sisanya yang belum, tulis di dalam kotak tapi di luar lingkaran. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang belum 8 sama 9 gitu. Terus yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat, tapi sebelumnya kita bikin kotak dulu, kemudian tulis S di pojok kiri atas, baru kita lihat anggotanya ada yang sama nggak? Ternyata ada yang sama. Nah, semua anggota A itu ada di B, berarti B itu lingkaran yang besar gitu. Maka anggota A-nya itu kan titik 1, titik 2, titik 3. Anggota B nggak usah 1, 2, 3 lagi yang ditulis karena kan udah ada di sini kan, karena B di dalam B itu ada si A. Si A itu 1, 2, 3 yang udah ditulis, berarti sisanya aja yang belum, titik 4, titik 5, titik 6. Kemudian kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah, yang belum tertulis di dalam lingkaran berarti titik 7, titik 8, titik 9 begitu. Jadi kalau semua anggotanya itu ada di himpunan yang lainnya, berarti himpunan lainnya itu yang menjadi lingkaran besar gitu. Selanjutnya yang nomor 4, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
himpunan A1, 2, 3, 4, himpunan B1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Pertama, bikin kotaknya dulu. Tulis S di pojok kiri atas. Kemudian kita cek anggotanya ada yang sama apa enggak. Ternyata sama semua. Kalau sama semua berarti satu lingkaran. Namanya jadi ada 2, A sama B gitu. Nah, 1.1.2.3.4 kita cek semestanya, coret yang belum ini. Titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9 berada di luar lingkaran, tetapi ada di kotak S karena dia himpunan si S gitu. Kita membahas kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA ya. N itu artinya banyaknya. Ini anggota dari A. Kemudian sedikit informasi yang perlu kamu tahu nih, ada nih himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Contohnya tulisannya begini. Kalau himpunan tak hingga ada titik-titik gini nih. Jadi dia anggotanya tuh tak hingga, entah sampai mana. Terserah dah. Pokoknya nggak berujung, tidak berujung, tak terhingga. Nah, kemudian kardinalitas itu himpunan yang hanya untuk himpunan yang hingga. Jadi jelas kayak gini nih. Yang hingga ada 1, 2, 3, 4 berarti banyaknya anggotanya ada 4. Berarti kardinalitas himpunannya itu 4 gitu. Kita bisa lihat di contoh, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A-nya 2, 4, 5, 6, 8, 10, ya kan? Nah, kita lihat banyaknya anggotanya ada tuh 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Berarti notasinya atau simbolnya itu NA sama dengan 5. Kenapa A? Karena ininya A. Ya. Terus banyaknya anggota B adalah 15. Kenapa 15? Kan di sini ada titik-titik, berarti tak hingga dong? Bukan. Kalau tak hingga itu titik-titik tapi 27 sama 29-nya nggak ada. Gitu. Jadi ininya nggak ada nih. Jadi langsung kurung kurawal. Itu namanya tak hingga. Kalau yang ini namanya hingga. Kita lihat polanya 1, 3, 5, 7. Makin lama makin nambah 2 ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kita daftarin deh. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 29. Berarti ada tua gapat manam jupan lan lulas 12 13 14 15. Maka ini tulisannya kan B, berarti ini NB. NB-nya 15. Sekarang kita menalarnya. Menalar dilihat nih. Jika X kurang dari 10, X bilangan bulat positif. Kita daftarin dulu lah ya, biar mudah. Bilangan bulat positif mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus lebih dari sama dengan min 7. Bilangan bulat negatif. Berarti negatif. Min 7-nya ikut. Jadinya min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Ya. Tentukan kardinalitas himpunan M. Berarti NM sama dengan ada 9. Kemudian NN sama dengan tua gapat manem 7 gitu.
Lanjut, yang nomor 2. Tentukanlah kardinalitas himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Gitu. Mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? Mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B? Kita coba dari yang terkecil dulu, yang ada di dalam lingkaran adalah A. A itu ada A, B, berarti kardinalitasnya ada 2 ya. Ini yang A. Kemudian yang B itu ada A, B, C, D, E. Kardinalitasnya itu ada 5. A, B-nya masuk karena dia ada di lingkaran B. Ya, jadi anggota dari B semua yang ada di lingkaran B. Sekarang S. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada kardinalitasnya 9. Kenapa A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E-nya masuk? Karena S itu kan kotak. Jadi yang di dalam kotak semuanya masuk. Gitu. Lanjut yang B. Mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? Karena himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Atau himpunan B memuat himpunan A. Gitu. Mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B? Sama jawabannya kayak C, beda-beda tipis. Himpunan, karena himpunan A tadi ya. Karena himpunan A dan B merupakan bagian dari himpunan S. Atau himpunan S memuat himpunan A dan B. Gitu. Oke, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus kalau kamu tidak paham, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu channel Ibu ini adalah channel yang memanfaat kamu terus-terus untuk belajar matematika, kamu bisa klik subscribe. Kemudian kamu juga bisa klik like kalau suka videonya. Kemudian kalau kamu untuk ditonton ulang kan bisa ke save di bagian yang kamu suka. Jadi kamu bisa tonton ulang bisa. Kemudian kalau menurut kamu video ini bermanfaat buat teman-teman kamu, bisa kamu share, bisa kamu bagikan ya. Dan kalau misalkan kamu ingin merequest pembahasan ke Ibu, bisa juga ketik di kolom komentar ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah nonton video Ibu secara